Bismillahirrahmanirrahim. Ja'far bin Sulaiman bercerita, pada suatu hari, saat saya sedang berjalan mengelilingi Baitul Haram dan saya merasa kagum oleh banyaknya orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam hati saya berkata, andai saya tahu siapakah di antara mereka yang diterima ibadahnya, lalu saya akan menyampaikan ucapan selamat kepadanya, dan siapakah yang tertolak ibadahnya, lalu saya akan menyampaikan keprihatinan dan ucapan duka cita kepadanya. Dan pada malam harinya, saya bermimpi seakan-akan ada orang berkata kepadaku, wahai Malik bin Dinar, engkau memikirkan para jamaah haji dan umrah. Demi Allah, sungguh Allah telah mengampuni mereka semua, baik yang kecil, besar, laki-laki, perempuan, baik yang berkulit hitam maupun putih, baik dari bangsa Arab dan non-Arab, kecuali hanyalah satu orang yang Allah murka terhadapnya. Pada malam itu, saya sangat gelisah dan sedih, karena saya pikir bahwa orang yang dimaksud adalah saya. Dan pada malam berikutnya, saya kembali mengalami mimpi yang sama. Hanya saja, dalam mimpi itu dikatakan kepadaku, orang itu bukanlah engkau, tapi seseorang laki-laki dari Khurasan, tepatnya dari kota Balkh. Orang itu bernama Muhammad bin Harum al-Balkhi. Allah murka terhadapnya dan tidak sudi menerima ibadah hajinya. Keesokan paginya, saya lantas pergi menemui suku-suku Khurasan yang waktu itu sedang berkumpul di Makkah. Setelah itu, aku bertanya kepada mereka, wahai saudaraku, apakah di antara kalian ada orang-orang dari Balkhi? Mereka menjawab, iya, ada. Apakah di antara kalian ada yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi? Tanyaku kepada mereka. Lantas mereka menjawab, bagus, bagus wahai Malik. Engkau bertanya tentang seseorang yang di Khurasan. Tidak ada yang lebih rajin ibadahnya dan lebih zuhud darinya. Mendengar testimoni mereka yang memuji orang tersebut, saya pun merasa heran dan bingung, karena hal itu bertolak belakang dengan apa yang saya lihat dalam mimpi. Lantas aku pun berkata kepada mereka, tolong tunjukkan kepada saya di mana dia sekarang. Mereka menjawab, sejak 40 tahun, dia selalu berpuasa di siang hari, melaksanakan qiyamullah di malam hari, dan tidak pernah tinggal kecuali di tempat-tempat yang sepi dan tidak berpenghuni. Kami kira dia saat ini sedang berada di kawasan tidak berpenghuni yang ada di Mekah ini. Setelah mendengar itu, lantas saya pun berkeliling mencari orang itu di kawasan tidak berpenghuni yang ada di Mekah. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya saya melihatnya sedang berdiri di balik sebuah tembok. Tangan kanannya putus dan diikat menggantung di lehernya. Kedua tulang selangkangannya berlobang dan dimasuki rantai yang menjuntal ke bawah dan terikat pada dua belenggu yang terikat pada kedua kakinya. Waktu itu, dia sedang menunaikan salat. Ketika merasakan langkah kakiku, maka setelah selesai salat, dia pun lantas menoleh ke belakang. Dia bertanya kepadaku, siapa engkau dan dari mana engkau? Saya menjawab, saya Malik bin Dinar dari Basrah. Kamu Malik bin Dinar yang dibicarakan oleh penduduk Irak sebagai sosok berilmu dan zuhud. Kemudian aku berkata, yang punya ilmu adalah Allah, dan zahid sejati adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia menguasai dunia, lalu dia zuhud terhadapnya. Adapun saya, maka kezuhudan saya adalah karena memang saya miskin. Wahai Malik, apa gerangan yang membawamu datang kemari? Pasti engkau telah bermimpi tentang diriku. Tolong ceritakan mimpimu itu, katanya. Aku pun menjawab, saya malu untuk menceritakannya kepadamu. Tidak usah malu wahai Malik, ceritakan saja, katanya. Lalu saya pun menceritakan mimpiku itu kepadanya. Setelah mendengarnya, dia lantas menangis cukup lama.
Ia pun berkata, "Wahai Malik, mimpi seperti itu sudah berlangsung selama 40 tahun. Setiap tahun, ada orang zahid sepertimu yang mengalami mimpi seperti itu. Saya ini calon penghuni neraka." Lantas aku pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melakukan suatu perbuatan dosa besar?" Ia pun menjawab, "Iya, dosa yang sangat besar, lebih besar dari bumi, langit, al-kursi dan arsy." Aku pun berkata kepadanya, "Tolong ceritakan kepadaku, dosa apa itu, supaya saya bisa memperingatkan orang-orang terhadap dosa tersebut." Lantas dia pun bercerita, "Wahai Malik, dulu saya adalah seorang pemabuk. Pada suatu hari, saya minum-minum bersama seorang kawan. Setelah mabuk berat dan kehilangan kesadaran akal, lantas saya keluar dan pulang ke rumah. Sampai di depan rumah, saya lantas mengetuk pintu. Lalu, pintu dibukakan oleh seorang sepupu perempuanku dan saya pun masuk. Kebetulan, waktu itu, ibuku sedang menyalakan api tungku pembakaran roti dengan kayu, hingga bagian dalam tungku terlihat menyala putih karena sangat panas sekali. Melihat saya pulang ke rumah dalam kondisi sempoyongan karena mabuk, lantas ibuku langsung menghampiriku dan memarahiku. Ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban dan nanti malam adalah malam pertama bulan Ramadan. Besok orang-orang menyambut pagi dengan puasa, sementara engkau justru menyambutnya dengan mabuk. Tidakkah engkau malu kepada Allah?" Mendengar hal itu, saya tidak menerimanya. Lantas saya menonjok ibuku. Lalu ibuku berkata kepadaku, "Celaka dan sengsara engkau." Dikata-katai seperti itu, saya pun menjadi naik pitam. Lalu dengan tidak sadar karena masih berada di bawah pengaruh minuman keras, saya lantas menyeret ibuku dan melemparkannya ke dalam tungku yang membara. Ketika melihatku, lantas istriku langsung membawaku ke dalam sebuah kamar dan mengunci pintunya dari luar, supaya kejadian ribut-ribut tidak didengar oleh tetangga. Dan di penghujung akhir malam, pengaruh minuman keras sudah mulai menghilang dan saya mendapatkan kembali kesadaran akalku. Lalu, saya memanggil sepupu perempuanku dan memintanya untuk membukakan pintu kamar. Tapi, dia menjawab dengan jawaban yang kasar dan ketus. "Ada apa denganmu? Kenapa engkau berubah menjadi kasar seperti itu kepadaku? Padahal, selama ini engkau tidak pernah berperilaku seperti itu kepadaku," kataku kepadanya. Lantas ia menjawab, "Kamu pantas tidak saya kasihani." Aku pun bertanya, "Kenapa? Kamu telah membunuh ibumu. Engkau melemparkannya ke dalam tungku dan beliau terbakar." Mendengar seperti itu, saya langsung tidak kuasa menahan diri dan langsung mendobrak pintu kamar, lalu langsung menuju ke ruang dapur. Ternyata benar, saya melihat ibuku terbakar seperti roti di dalam tungku. Lalu, mata ini melihat sebilah kapak. Tanpa pikir panjang, saya pun meletakkan tangan kananku di ambang pintu, sementara tangan kiriku memegang kapak. Lalu saya langsung memotong tangan kananku itu dengan menggunakan kapak tersebut. Kemudian, saya melubangi kedua tulang selangkaku ini, lalu saya ambil rantai dan memasangkannya pada kedua tulang selangkangku yang telah berlubang tersebut dan mengikatkannya pada belenggu yang ada di kedua kakiku ini. Waktu itu, saya mempunyai kekayaan sebesar 8.000 dinar. Sebelum matahari terbenam, semua uang itu sudah saya habiskan untuk saya sedekahkan. Saya juga memerdekakan 26 sahaya perempuan dan 23 budak laki-laki. Saya juga mewakafkan tanahku di jalan Allah. Sejak 40 tahun, saya terus berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, dan setiap tahun saya pergi haji. Setiap tahun pasti ada orang alim sepertimu yang mengalami mimpi serupa seperti yang engkau alami. Lalu, saya, Malik bin Dinar, menepuk-nepukkan kedua telapak tanganku di depannya dan berkata kepadanya, "Wahai orang malang,
api dosamu itu hampir membakar bumi dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Lalu, saya pun beranjak menjauh darinya ke tempat di mana saya masih bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa melihat sosoknya. Kemudian, dia menengadahkan kedua tangannya sambil berucap, "Wahai engkau yang menghilangkan duka dan kesedihan, memperkenankan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Wahai sandaranku yang kuat, wahai pencipta lautan yang dalam, wahai Tuhanku, wahai yang maha membuka, wahai engkau yang di tanganmu lah kunci setiap kebaikan. Saya berlindung dengan ridhamu dari murkamu, berlindung dengan mu'arafahmu dari hukumanmu, dan saya berlindung kepadamu darimu. Saya tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana pujianmu kepadamu. Janganlah engkau memutus asa dan harapanku, sedang saya berharap kepadamu. Janganlah engkau mengecewakan doaku, sedang saya berdoa memohon kepadamu. Saya memohon nikmatnya hidup sebelum mati dan nikmatnya memandang kepadamu." Kemudian, saya pun pulang ke tempat tinggalku. Pada saat tidur, saya bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau berkata kepadaku, "Wahai Malik, janganlah engkau buat orang-orang berputus asa dari rahmat Allah dan maafnya. Sesungguhnya Allah memandang kepada Muhammad bin Harun, lalu memperkenankan doanya dan memaafkan kesalahannya. Pergi dan temuilah dia, lalu sampaikan kepadanya, sesungguhnya kelak pada hari kiamat, Allah mengumpulkan seluruh makhluk yang terdahulu dan yang kemudian di suatu tempat, lalu mengambil qisas untuk yang tidak bertanduk terhadap yang bertanduk, tanpa ada satupun yang terlewatkan meski banyak seukuran nazarah. Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, sungguh aku benar-benar akan membalas semua amal perbuatan meski seukuran 1/100 zarah. Allah akan mengambil qisas untuk orang yang dizalimi terhadap orang yang menzaliminya. Allah mengumpulkan antara engkau dan ibumu, wahai Muhammad bin Harun. Lalu dia memvonis engkau bersalah dan memerintahkan kepada malaikat supaya menggiring engkau ke neraka dalam kondisi terbelenggu dan terborgol dengan rantai yang berat. Lalu engkau dilemparkan ke dalam neraka selama 3 hari 3 malam menurut waktu di dunia. Karena Allah telah bersumpah bahwa tidak ada satu hamba yang meminum minuman keras dan membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh, melainkan dia pasti akan membuatnya mencicipi api neraka, sekalipun dia itu adalah Ibrahim Khalilullah. Kemudian Allah memunculkan dalam hati ibumu rasa belas kasihan kepadamu, lalu mengilhamkan kepadanya untuk memohonkan ampunannya kepadamu. Lalu Allah memperkenankan permohonan ibumu itu, lalu ibumu mengulurkan tangannya kepadamu, kemudian engkau dan ibumu masuk surga. Pada pagi harinya, saya, yaitu Malik bin Dinar, pergi menemui Muhammad bin Harun dan menceritakan mimpiku itu kepadanya. Sungguh, demi Allah yang mencabut nyawa Muhammad bin Harun, seakan-akan hidupnya seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam sebuah baskom berisikan air. Lalu, dia pun akhirnya meninggal dunia dan saya termasuk salah seorang yang ikut mensolati jenazahnya. Wallahu a'lam bis-shawab.